Halo teman-teman, hari ini saya pengen siaran basuh sama Pak Ustadz Ambia Dahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ini sebenarnya video ini dibuat setelah video tadi, video nanti yang akan ditayangin. Jadi di terakhiran dibuatnya. Oh, iya. Video opening yang dibuat terakhiran. Di opening yang dibuat saat closing. Saat video opening yang dibuat saat closing ya. Dan biasanya kita kalau mau siaran gitu menghidupkan ini apa sih namanya? Mixer. Patahuan Pak Ustadz ya, padahal saya yang lama bikin kue. Ngidupin mixer nih, tombolnya di belakang, ngecek headset, habis itu di hand sanitizerin dulu, disemprot-semprot semua tadi udah, ruangannya juga ya. Terus kita baca materinya dulu ya Pak Ustadz ya. Yang udah dikasih sama Bang Gogon. Biasanya Bang Gogon cuma ngasih judulnya doang, Pak Ustadz yang ngembangin materinya. Gak apa-apa. Nasib. Dan gitu ya. Terus ngidupin komputernya biasanya nih, ngidupin komputernya. Terus Dan gak terasa udah mau setahun. Iya, alhamdulillah kita udah 2 minggu lagi ya setahun. Iya, bulan April ya Pak Ustadz ya. Bulan puasa nanti berarti kita ya. Apa tanggal berapa sih Pak Ustadz? 1 April waktu itu. Oh 1 April, oh berarti belum. Corona. Iya. Betul. Orang kita awal-awal siaran dulu di rumah ya Pak Ustadz ya, pakai Anchor doang ya Pak Ustadz ya, siarannya cuma lewat dari rumah doang. Alhamdulillah udah setahun, semoga siaran basuh bisa lanjut terus ya. Dan nanti teman-teman setelah video ini akan melihat bagaimana proses kita siaran berikutnya. Jadi produksi asik. Jadi Teman Hot dan Bang Hibzi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amin ya rabbal alamin, masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan bagi kita juga patut mensyukurinya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga nikmat-nikmat Allah yang telah kita syukuri Allah tambah lagi ya Allah, tambah terus menerus sehingga kita bisa terus mendapatkan nikmat-nikmatnya, sehingga juga dapat dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya alamin. rabbal alamin. Ini bicara masalah hidayah. Hidayah itu apa sih? Kita taunya hidayah itu petunjuk. Betul. Hidayah itu hudan, masdarnya hudan. Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bang Hibzi menanyakan hidayah itu dijemput atau kita diem aja di akhirat? Iya, atau hidayah itu akan datang sendiri gitu Pak Ustadz? Iya. Hidayah ini dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang ia cintai. Suatu ketika Rasulullah SAW menginginkan pamannya yang bernama Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib itu karena Ali anaknya Abu Thalib. Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada Abu Thalib untuk masuk dalam agama Islam. Tetapi Allah jawab dalam Al-Quran, jawaban Allah sangat mencengangkan. Waduh. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak sekali-kali bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu kita mesti pahami dulu bahwa hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Apakah kita jemput atau diemin aja? Diemin aja gitu Pak Ustadz.
Iya, kita jemput atau diamin aja. Nah, kadang ada orang berpikir begini. Aduh, gue belum dapat hidayah nih. Betul. Lu belum pakai hijab. Gue belum dapat hidayah nih. Gimana sih biar dapat hidayah? Ya, lu deketin Allah. Siapa yang punya hidayah? Allah. Kenapa nggak deketin yang punya hidayah? Kita suka nih sama seorang perempuan nih. Kita mau nikahin. Kita apa yang harus kita lakukan? Berusaha deketin hatinya. Kalau ya setelah deketin hatinya, deketin yang punya anak siapa ini? Orang tuanya. Kalau orang tuanya oke, anaknya gini. Begitu. Emaknya dulu hajar ya, bapaknya dulu bawain martabak ya, Pak. Emaknya dulu bikin suka. Iya. Pertanyaannya, hidayah punya siapa? Punya Allah. Nabi aja mohon agar dia bisa memberikan hidayah kepada pamannya, nggak bisa. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau nggak bisa ngasih hidayah kepada engkau ya orang-orang yang kau cintai. Walakinnallah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Deketin dulu yang punya hidayah. Tuh. Setelah kita deketin, makanya nggak ada istilah begini. Gue bentar yang kudungan, gue belum dapat hidayah. Iya. Lu nggak ke masjid, lu nggak saat belum dapat hidayah gue ya. Lagi nunggu hidayah. Hidayah jangan ditunggu, dikejar. Kecuali Pak Hidayah, Pak Hidayah Wartulo ya. Kecuali Pak Hidayah, emang bininya nggak usah ngejar, nunggu juga dia pulang. Pas bilang, lah pulang Pak, Pak Hidayah, Pak pulang. Bener kata bininya, bener Hidayah tuh nggak perlu dikejar, datang sendiri. Laki lu. Bagaimana kau hidayah itu harus dikejar, diperjuangkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh jahid, yang dia berjuang di jalan kami, fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh akan kami berikan petunjuk atau hidayah kepada mereka untuk istiqomah di jalan kami. Ayat ini menunjukkan bahwa harus bersungguh-sungguh dulu di jalan Allah. Makanya deketin Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, hidayah itu akan datang. Iya. Jangan lagi berbicara, oh belum dapat hidayah, lu nggak mau deketin yang punya hidayah. Tapi kan ada juga nih Pak Ustadz, kayak misalnya dia sebelumnya bukan beragama Islam gitu. Kita sering dengar juga kayak mu'alaf gitu, yang saya dari dengerin azan gitu tiba-tiba dapat hidayah. Nah itu kalau kasus kayak gitu gimana tuh Pak Ustadz? Setelah ini Pak Ustadz, boleh dijawab setelah ini ya Pak Ustadz ya. Jadi buat teman hot yang pengen tahu nih jawaban dari pertanyaan saya tadi, kamu tetap dengerin Basuh Berkah. Alhamdulillah. Lagi siaran sama Pak Ustadz. Jadi biasanya sebelum siaran kita dapat skrip dulu ya Pak Ustadz ya, dari Bang Gogons. Itu udah kirim dari WA semalam ya. Terus abis itu kita baca-baca juga ya. Judulnya Pak Bang Gogon juga udah mengumpulkan judul pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyain di WA nih teman hot juga nih ya. Abis itu nanti ditanyain biasanya di segmen ketiga. Tadi itu segmen pertama nih teman-teman. Dan kita sudah 235 episode. Gokil. Ini sekarang yang ke 235 ya Pak Ustadz ya. Dan 1 April itu milad program Basuh 1 tahun. Iya. Seingat saya. Iya Pak Ustadz. 1 April. Syukuran lah besok. Siap Pak Ustadz. Ini kita lanjut lagi siaran. Ini saya mau nge-save datanya dulu nih. Kalau nge-save kayak gini caranya ya. Nggak usah dikasih tahu sih. Tapi ini kurang lebih nih. Ini kita siarannya pakai ini nih. Pakai Adobe Audition. Karena kita kan tapping ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapping jadi... Nanti yang masukin ini Bang Gogons. Ini ribet banget ini. Ya, kalau handphone baru gitu. Aduh. Dari kemarin-kemarin emang pengen bikin konten Pak Ustadz. Gitu. Biar diingetin lagi nih. Mungkin kayaknya lagi nyoba handphone baru sekalian buat konten. Enggak Pak Ustadz. Dari kemarin-kemarin saya emang pengen bikin ini video. Berarti kita kalau bikin konten besok nggak pakai itu lagi. Banyak lah ya. Iya. Ada GoPro juga, ada iPhone 11. Waduh, kenapa disebutin? Oke nih, kita save nih ini ya. Ini cut pertamanya nih. Oke. Kita ntar lanjut cut kedua ya Pak Ustadz ya. Siap.
Ini boleh direkam ya berarti maksudnya? Boleh. Itu kayak mata burung hantu kameranya. Belum 3 tuh ya Pak Ustadz? Baru saya kan burung jalak. Kita lanjut Pak Ustadz. Oke, Hot 93,2 FM, aku hot kamu. Teman hot kamu masih mendengarkan Basuh Berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, kita lanjut lagi ya Pak Ustadz ya. Kalau tadi Pak Ustadz kan udah ngasih tahu kalau misalnya kita pengen mendapatkan hidayah ya kita harus berusaha juga untuk mendekati yang punya hidayah itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti emang harus ada usahanya juga ya Pak Ustadz ya, dengan cara kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tadi kan saya bertanya juga tuh Pak Ustadz, kalau misalnya nih ada seorang mu'alaf yang dia biasanya suka cerita gitu tuh, saya itu dapat hidayah gara-gara denger azan. Biasanya apalah, yang lainnya apa gitulah, di MP3 biasanya gitu kan. Nggak, saya dengar azan di masjid gitu. Itu kira-kira bisa juga seperti itu Pak Ustadz? Apa orang bisa tiba-tiba aja dapat hidayah kayak gitu Pak Ustadz? Gini ya Bang Yusi, ini kan pemicunya azan. Iya. Jadi pemicunya tuh. Iya. Dulu ada saya ungkapkan dulu, azan tuh sebagai pemicu hidayahnya. Iya. Kenapa? Karena dia menikmati lantunan azan. Nah, menikmati lantunan azan. Azan itu ajaran siapa sih? Ajaran Islam. Ajaran Islam ya. Azan itu ajaran Islam. Dan Islam itu kan jalan Allah. Nah, makanya walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan berikan petunjuk hidayahnya kepada orang ini nih. Subulana, jalan menuju Allah itu. Jadi untuk mendapatkan hidayah itu ya memang harus dengan bersungguh-sungguh. Jahadu fina ini kan cara dia bersungguh-sungguh. Oh, pemicunya untuk dia dapat hidayah adalah dia menikmati azan tersebut. Dan azan itu adalah bagian dari ajaran Islam. Betul. Berarti dia sudah mulai mendekati nih pemilik hidayah ini loh. Gitu loh maksudnya, ya kan? Dulu di Inggris ada namanya, saya pernah cerita dulu namanya, dia non muslim, saya nggak tahu tuh. Saya dapat cerita dari seorang syekh dari Azhar Mesir. Dia datang ke Indonesia, dia cerita pada saya dalam satu forum. Dia cerita bukan hanya pada saya, pada jamaah satu forum. Dia cerita di Inggris tuh ada seorang orientalis. Dia mempelajari tentang Al-Quran. Dia belajar Al-Quran. Nah, ketika mereka mempelajari Al-Quran, ini kan sebenarnya jalan pemantik awal tuh dia akan mendapat hidayah. Dia punya mungkin. Orientalis itu biasanya dia mempelajari ilmu-ilmu ketimuran, khususnya Al-Quran. Sebenarnya niat awal adalah dia ingin mencari celah, kekurangan dan kesalahannya. Tapi lama-lama ketika dia masuk pada hadits, nah, ini masuknya dia jahadu fina nih. Masuk nih dia nih. Akhirnya bukan malah mencari celah, terus dia malah mendapatkan hidayah. Iya kan? Suka gitu emang kadang-kadang ya. Gitu. Kadang-kadang tuh saya suka dengar cerita juga, ada kayak ilmuwan membandingkan agama ini yang banyak gitu, membandingkan agama ini. Justru ketika melihat Al-Quran gitu dan kehebatannya, justru mendapatkan hidayah dan masuk Islam gitu ya Pak Ustadz. Kayak tadi tuh, lupa saya nama non muslimnya, ketika dia masuk Islam, kalau nggak salah namanya Abu Musa Baidikuk. Abu Musa Baidikuk itu dia kalau nggak salah ketua kelompok pergerakan Islam lah di Inggris. Masya Allah. Saya juga nggak tahu orang mana. Ini dapat cerita dari Syekh Azhar yang datang ke Indonesia. Dia cerita Abu Musa Baidikuk ini sebelum masuk Islam dia orientalis. Dia mencari kesalahan-kesalahan dan celah-celah dalam Al-Quran. Sampai akhirnya dia menemukan satu ayat, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, bahwa pada satu ketika iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, itu bulan itu terbelah menjadi dua. Saya pernah cerita kalau nggak sih. Itu bulan terbelah menjadi dua. Itu kan karena tantangan dari orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, kalau engkau benar-benar Rasulullah, utusan Allah, bisa nggak belah bulan itu? Iya. Maka dengan mukjizat yang Allah berikan, Nabi Muhammad bisa membelah bulan itu menjadi dua. Nah, dituliskan dalam ayat Al-Quran surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Terbelah menjadi dua. Nah, Abu Musa Baidikuk ini sebelum dia masuk Islam, dia bertanya-tanya,
Apa benar bulan pernah terbelah menjadi dua? Buktinya sekarang enggak. Iya, satu. Katanya bulan terbelah menjadi dua. Harusnya sejak dulu ketika dia terbelah menjadi dua sampai sekarang dong bulan dua. Iya, betul. Kenapa tetap satu? Ada, padahal bulan 2 ada. Ada Februari. Itu bulan Sofar. Iya. Maaf Ustadz, lanjut Ustadz. Bisa ya Ustadz. Kita lanjutin. Iya Ustadz. Ngerusak suasana nih saya ya. Lagi serius-seriusin pembahasan. Terus gimana tuh Ustadz? Dia penasaran. Setiap astronot yang pulang dari stasiun luar angkasa, dia gali pertanyaan. Apa yang menakjubkan yang kau lihat ketika berada di stasiun luar angkasa? Ada astronot yang ketika dia diwawancara dalam satu televisi, ini si Abu Musa Beriun menceritakan nih, menonton satu tayangan wawancara talkshow antara pembawa acara dengan si astronot yang baru pulang dari luar angkasa. Apa astronot itu bilang? Ketika saya berada di stasiun luar angkasa, saya melihat bahwa ada garis di bulan itu, seperti kanal, atau seperti parit, itu mengelilingi bulan. Itu yang menakjubkan. Masya Allah. Di antara bulan itu yang gerak-gerak, bulan itu gerak-gerak sini lubang, berarti begitulah gambarannya. Tapi ada satu garis lurus seperti kanal, seperti parit, itu dia mengelilingi bulan. Tadinya dia yang ingin, Abu Musa Bariku sebelum dia masuk Islam, tadi dia ingin mencari celah, kekurangan dan apa yang keanehan dalam Islam, dalam Al-Quran. Justru malah mendapat hidayah. Oh jangan-jangan hasil penelitian dia beberapa tahun, dia menyimpulkan bahwa garis lurus yang mengelilingi bulan itu, kanal parit itu adalah bekas sisa dentuman penyatuan. Ketika bulan terbelah menjadi dua, kemudian dia menyatu kembali, menyisakan itu. Masya Allah. Dan saat itu Abu Musa Beriku dia membuat satu kesimpulan bahwa memang bulan pernah terbelah menjadi dua, bahwa Islam adalah agama yang benar. Masuk Islam. Itulah hidayah. Dicari. Awalnya kan ingin mencari keburukannya. Iya. Tapi lama-lama hidayah yang datang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Orang non muslim saja Allah berikan hidayah. Kenapa orang yang muslim yang sudah beragama Islam tapi terkadang dia tidak mau menjalankan amalan-amalan dalam Islam yang Allah perintahkan, tidak mau menjauhi apa yang Allah haramkan, dia tidak mau kok. Kenapa nggak mau mengejar hidayah itu? Maaf, syariat berkerudung saja dia belum mau, ya kan? Kerudungi dulu hatiku. Aneh aja. Alasannya gitu kan biasanya Pak Ustadz. Kalau hati dikerudungin gimana? Main kerudungan tapi perbuatan kita kagak baik. Iya. Ya kan? Salah. Cara berpikir begitu menurut saya salah. Yang terbaik adalah hatinya bagus, menutup auratnya bagus. Itu yang paling sempurna. Contoh, dia pakai kerudung, kemudian hatinya rusak, dengki apa semua malu gitu. Dia Ya kan? jadi malu kan? Nggak sempurna dong. Iya, nggak sempurna. Sebaliknya, hatinya bagus tapi sayang dia nggak berkerudung aja, tutup auratnya agar dia bisa menjaga nafsu atau syahwat orang lain ketika melihat dia. Dia nggak sempurna juga. Tapi kalau dua-duanya digunakan, dia berkerudung, dia berhijab dan hatinya baik, itu sempurna. Dan itu yang dicari oleh para lelaki. Masya Allah. Aduh, apalagi kerudungnya putih. Masya Ada lagu omanya. Apa tuh Ustadz? Lupa lagunya. Kirain ingat. Ada tuh. Ada Ustadz. Di balik kerudung wajahmu tersembunyi. Mantap. Kau cantik dan ayu, anugerah ilahi. Mantap. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu. Mantap. Bukan juga karena itu aku sayang padamu. Kau hiasi diri dengan budi pekerti. Torero. Nasi daria ada juga. Nasi daria gimana? Jilbab putih. Apa? Pancarkan cahaya yang bersinar di malam gelap gulita. Begitu. Waduh. Di balik jilbabmu
ada jiwa yang takwa. Masya Allah. Di balik senyummu apa ya, lupa gue. Padahal jilbab putih paling rentan kalau misalnya kondangan, Pak Ustadz. Iya, kena bumbu rendang. Habis itu kita balik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman hot ya, Pak Ustadz ya. Ya. Jadi buat kamu teman hot yang pengen nanya langsung aja WA di 0811 1949 932. Jangan lupa dikasih tanda pagar atau basuh. Iya betul ya. Iya betul kan ya saya ya. Jadi tetap dengerin basuh berkah. Alhamdulillah. Nah itu tadi segmen kedua ya. Nanti segmen ketiga itu biasanya kita pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Pertanyaan dari teman hot. Kita udah sampai sini aja videonya ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin lengkap basuh, jangan lupa denger tiap hari apa Pak Ustadz? Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Setiap hari di Hot 93,2 FM dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Ada saya, ada Pak Ustadz Ambia Dahlan. Kalau pengen nanya juga boleh dong, langsung aja WhatsApp di 0811 15 49 932. Jangan lupa dikasih tanda pagar basuh atau hashtag basuh. Pakai malah siaran ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Ntar kapan-kapan kita rekam lagi ya, Pak Ustadz lagi siaran ya. Bocor materi kita. Enggak kan ini setelah tayang ininya.